Mohon teman-teman untuk semuanya on cam. Oke, oke teman-teman, karena kita suara Bu Nova terdengar dengan jelas. Terdengar, Bu. Oke. Terdengar. Saat kuliah Bu Nova wajib untuk semuanya on cam karena kita kuliah ya. Jadi kuliah ini secara formal, jadi tidak ada yang off cam. Kalau mau off cam berarti harus izin terkait dengan ada kendala apa bisa off cam ya. Karena kita adalah kuliah resmi, jadi jangan dianggap bahwa dengan kuliah online itu bisa dengan ini ya, seininya sendiri gitu ya. Itu setiap Bu Nova untuk mengajarkan ke teman-teman, karena ini adalah secara formal proses pendidikan, jadi harus dengan on cam ya gitu. Silakan Bu Nova berikan kesempatan untuk 1 menit yang belum on cam, silakan on cam dulu. Kalau masih ada yang off cam, ini masih banyak sekali yang masih off cam, belum bisa Bu Nova laksanakan atau belum bisa Bu Nova mulai kalau masih terlalu banyak yang off cam. Ini kan harusnya jadwalnya offline ya, kita luring di kelas ya di 307 atau di 30 mana gitu ya, tapi karena ada ruangan sedang dipakai, jadi dialihkan ke online dulu ya. Silahkan saya berikan kesempatan untuk on cam dulu. Oke, semangat teman-teman semua. Semangat ya. Masih ada yang baru bangun tidur. Ya, yang masih tidur itu. Lina baru tidur kah? Lina baru bangun, Lina. Lina Livia BR Hutagaol. Apa itu, perempuan atau laki? Siti Rembulan, Edi Prianto, mau dijual, masih off cam. Mei Sintiaria, Wulandari, siapa lagi nih? Ita baru, Alicia, Jihan, masih Evi, silahkan. Oke, teman-teman, karena ini mau direcord ya, presensi juga dari sini ya. Jadi teman-teman nanti kalau nggak off cam, nggak on cam, nanti akan kesulitan hanya sebuah nama tapi nggak ada orangnya kan nggak bisa dipresensi ya. Gitu. Selamat datang di semester 4 ya. Selamat datang untuk ilmu yang nanti akan teman-teman peroleh di semester 4. Semester 4 adalah semester yang merupakan suatu semester yang pertengahan biasanya mahasiswa labil. Kelabilan mahasiswa biasanya start mulai di semester 4. 3 itu sudah mulai labil, akan puncaknya akan di semester 4 sampai 6. Biasanya teman-teman akan mulai
mengalami suatu hal capek, lelah, bosan, beban, dan lain sebagainya. Ya, apa yang teman-teman rasakan itu nanti itu adalah suatu hal yang lumrah. Karena teman-teman untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Kesehatan atau STRKes itu harus menempuh minimal 8 semester atau 4 tahun. Ya, ibaratnya dari bayi jebrol ya, yang tidak bisa apa-apa, kemudian beranjak ke usia preschool, 4 tahun preschool ya, masih balita. Jadi 4 tahun itu nanti bukan menjadi suatu hal yang apa ya, sempurna, bukan, tapi awal dari teman-teman nanti akan berkarir menjadi seorang calon penata anestesi. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai boring, mulai bosan, mulai lelah ya, semangat lagi saling menyemangati di antara teman-temannya. Di sini ada yang PA-nya Bu Nova? Ada ya? Enggak ya? Enggak ada. Ya, nanti kalau ada yang PA-nya Bu Nova, kita bisa sambil konsultasi ya. Ini adalah pertemuan instrumen anestesi yang pertama kali perdana. Bu Nova akan menyampaikan penjelasan RPP singkat. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan ke materi. Ya, are you ready? Mana suaranya? Ready. Oh, yang keras dong. Jawab cuma si Ayu dan Nurita Serla aja. Yuk, yang Siap, lainnya. Bu. Are you ready? Ready, Bu. Ready, Bu. Semangat dong ya. Oke. Instrumen anestesi. Teman-teman sudah mengenal materi anestesi di semester berapa? 3 sudah diberikan tentang ilmu-ilmu anestesi, askan pra intra pasca anestesi sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke, alhamdulillah. Berarti sudah, itu dasarnya kalian untuk bisa belajar terkait dengan ilmu keanestesian. Nah, kemudian, kok the freeze ya, itunya Bu Nova, sinyalnya tidak stabil. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan instrumen anestesi. Nanti mohon, nanti saya diingatkan ya untuk mengirimkan modul. Ya, modulnya, kok lupa kemarin nggak Bu Nova sampaikan di Skalsa. Oke, ini adalah PJ-nya. Semoga ada ya, saya jadi koordinatornya ini adalah saya. Nah, timnya itu mungkin teman-teman kemarin sudah membaca ya. Koordinator saya, kemudian ada timnya Pak Amin, kemudian Pak Agus Trianto, beliau Pak Agus ini dari Rumah Sakit Margono. Beliau adalah penata anestesi dan Bu Roro Lintang ya. Kira-kira Anda juga pasti sudah paham ya. Oke, visi misinya di sini menghasilkan lulusan yang berwawasan global, unggul, tanggap, mandiri, berbudaya. Teman-teman paham nggak ini maksudnya apa? Jadi ini visi tidak hanya sekedar visi saja, ya, tapi di sini ada maknanya. Berwawasan global. Jadi kita mengharapkan teman-teman itu wawasannya itu luas, mendunia. Artinya di sini teman-teman kita tuntut untuk juga bisa berbahasa asing selain bahasa Indonesia. Kemudian unggul. Kalau misalnya kita hadirkan teman-teman bersama institusi lain, teman-teman akan ini lebih dari yang lain. Ya, tanggap itu adalah cekatan, peduli. Ya, oh ada yang seperti ini. Nah, ini bagus tadi sudah on time ya. Walaupun tadi Bu Nova masuk itu ada 27 mahasiswa, tapi itu sudah menggambarkan kalian yang 27 itu cukup disiplin ya. On time jam 8.30 kalian sudah masuk. Itu bagus, luar biasa. Semoga bisa dipertahankan. Sebisa mungkin sebelum dosen itu masuk, teman-teman sudah harus masuk Zoom dulu. Ya, dibiasakan disiplin. Karena nanti teman-teman, apalagi dengan Bu Nova, kalau sudah melihat gitu gelagat teman-teman tidak disiplin, itu nanti bisa kena tegur Bu Nova ya, gitu. Mandiri dan berbudaya. Berbudaya Anda tetap harus menjunjung tinggi adat istiadat sopan santun ya, gitu. Ini sekilas mengingatkan terkait dengan visi misi.
Semua telepon sudah ada di sini, silakan kalau misalnya mau menghubungi, ya. Kemudian kita akan lari di evaluasi. Untuk evaluasi teman-teman perhatikan, ini adalah komponen penilaian yang nanti akan kita rekap secara akhir. UTS 25%, UAS 25%, Skillab 20%, diskusi presentasi tugas 20%, dan soft skill 10%. Jadi total 100% yang harus kami ada pada penilaian instrumen anestesi. UTS UAS ini bobotnya hampir sama dengan evaluasi Skillab. Skillab ini adalah pada saat nanti praktikum dan evaluasinya. Ya, tugas ya nanti akan ada tugas presentasi. Nah itu masuk ke dalam komponen penilaian. Dan soft skill berarti attitude kalian ya. Itu juga akan menjadi proses penilaian. Jadi kalau misalnya Anda aktif ya, antara yang aktif dengan yang tidak aktif tentu nilainya akan berbeda untuk soft skill-nya ya, gitu. Nah, ini untuk pertemuan pertama, teman-teman. Nah, nanti setelah ini kita akan berbicara terkait dengan konsep dan prinsip instrumen anestesi. Ya. Kemudian ini kalau ruangan ya semuanya sudah ada di sini. Kemudian pertemuan berikutnya itu hari Jumat ya masih dengan Bu Nova. Kita akan belajar terkait dengan kalau bisa teman-teman ya RPP ini kalau teman-teman itu apalagi ini online ya, awal-awal ini online, apalagi nanti untuk pembelajaran online pun, atau tuh offline juga. Teman-teman ini, jadi yang membaca RPP itu tidak hanya si pennya, bukan hanya si pen saja untuk melihat kita jadwalnya apa, bukan. Tapi ini sebagai acuan buat teman-teman bahwa saya masuk dengan dosen X itu materinya apa. Supaya apa? Supaya kita bisa siapkan. Syukur-syukur teman-teman itu bisa belajar sebelumnya. Oh, ini besok belajar dengan Bu Nova, ternyata materinya itu adalah terkait dengan steward, Apgar, surgical, Aldred score, Bromes, PADSS, dan lain sebagainya. Itu apa sih? Saya ingin baca dulu ya. Jadi pada saat menerima di dosen itu Anda tidak kosong melompong. Coba deh, teman-teman ini aja bandingkan. Misalnya nih ya, bandingkan antara yang teman-teman pelajari lebih dahulu dengan yang hanya mengikuti saja. Teman-teman akan mendapatkan hasil yang berbeda. Misalnya, ini kan hari ini kita pasti teman-teman mungkin syukur-syukur sudah ada yang membaca ya terkait dengan konsep instrumen anestesi. Nah, nanti bandingkan antara teman-teman belajar dulu dengan yang tidak itu dalam menerima pelajaran atau mata kuliah itu kayak mana tuh? Berapa persen yang terserap? Ya, gitu ya. Nanti bisa teman-teman bandingkan. Nah, ini nanti kita lebih ke arah akan latihan soal biasanya kalau ya, ini ya, gitu. Terus kemudian pertemuan berikutnya itu adalah defibrilator ya, masih dengan Bu Nova. Kita akan belajar defibrilator itu apa. Jadi instrumen anestesi itu kita akan mempelajari terkait dengan ini apa mesin-mesin alat ya. Kemudian apa sih yang dibutuhkan di dalam suatu peranestesian gitu ya, kira-kira yang erat kaitannya dengan anestesi, alat-alat, bahan pakai yang kita gunakan itu apa gitu ya. Defibrilator, kemudian pertemuan berikutnya ini adalah masih dengan saya terkait dengan konsep dan prinsip kerja pemeliharaan instrumen anestesi airway. Statik ya, ini alat-alat yang kita nanti butuhkan di intubasi. Oke ya. Kemudian saya kira masih nanti bisa dibaca ya teman-teman ya. Mesin anestesi. Jadi tolong ini nanti saya berpesan banget karena instrumen anestesi ini mata kuliah yang cukup rumit ya karena kita lebih ke arah nggak bisa dihafal. Ilmu anestesi itu nggak bisa dihafal ya. Jadi ilmu anestesi makanya Anda sarjana diterapkan. Itu ya karena kita harus aplikasikan. Nggak bisa saya belajar, saya bicara tentang mesin anestesi tapi Anda sendiri mesin anestesi kayak mana belum pernah pegang, Anda cuma ngebayang ketok ya gitu susah nanti ya gitu. Nah, syukur-syukur nanti pada saat ini teman-teman membaca dulu lihat dulu di YouTube mesin anestesi itu kayak apa. Itu pesan Bu Nova. Supaya nanti pada saat Bu Nova itu menyampaikan terkait dengan mesin anestesi, teman-teman sudah paham. Oh, kayak begitu ya mesin cara kerjanya kayak begitu gitu ya. Gitu.
Kemudian berikutnya masih dengan saya ya terkait dengan instrumen regional anestesi. Kemudian lanjut ke pertemuan berikutnya dengan Bu Olin ya, Bu Roro Lintang. Semuanya sudah ada di situ. Nah, ini baru kita ke presentasi. Ingat teman-teman, untuk yang di pertemuan 8 itu adalah presentasi satu kelas dibagi 2 kelompok besar. Jadi kalau misalnya kelas A, ini kelas apa tadi? Kelas apa tadi ya? Ini C ya? D, Bu. Oh, D, Bu. D. Misalnya kelas D. Kelas D satu kelas itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Satu kelompok besar ya, 2 kelompok besar itu satu kelompok dengan Bu Nova, kelompok 2 dengan Bu Olin. Misalnya dengan kelompok Bu Nova 1 sampai 25, sisanya dengan Bu Olin. Nah, nanti per masing-masing kelompok kecil itu tadi dibagi lagi menjadi sesuai dengan ini yang saya berikan tanda merah. Ya, diingat ya. Jadi nanti nggak ada lagi pertanyaan, Bu, dibaginya berapa kelompok? Gitu, nggak ada lagi pertanyaannya. Jadi dibagi menjadi berarti berapa kelompok? Ini yang merah kita hitung 1, 2, alat monitor ya, instrumen penunjang lain berarti 3, enterotopi 4, kapnografi 5, ya, dibagi menjadi 1 kelompok besar, dibagi menjadi 5 kelompok kecil. Understand? Paham ya? Oke. Nah, nanti kita pakainya adalah apa? Ini berapa ini berarti 3 jam ya. Jam berapa nih? 4 jam atau berapa jam nih? Saya agak lupa. 4 jam kalau nggak salah ya. Jadi kita akan habiskan untuk diskusi presentasi. Begitu juga dengan pertemuan yang 9, ini juga sama akan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok berarti akan dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Ini alat penunjang ICU. Ini tadi apa ya di depan tuh? Oh, yang lain ya. Kalau ini ICU ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Sama akan dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, setelah itu UTS ya. UTS, baru setelah UTS, ini adalah praktek, ini adalah skill lab ya. Teman-teman tuh harusnya pertemuannya itu setelah UTS itu ini ya, online ya. Online. Nah, ini skill lab kita harapkannya bisa tetap offline ya. Karena enggak bisa instrumen anestesi arep di skill lab kan online ki ya rada angel ya, gitu ya. Susah. Ya bisa sih bisa, tapi ya pasti hasilnya juga Anda tidak akan melihat bentuknya asli seperti apa gitu ya. Jadi nanti ini skill lab-nya adalah offline. Jadi silakan Mbak PJ atau Mas PJ menghubungi dosen yang bersangkutan. Ini kan ada 2 kelas, ada 2 nih, teman-teman perhatikan ya. Ini ada 2 tim. Setiap ada 2 tim, itu berarti satu kelas akan dibagi menjadi 2. Kelompok 1 dengan Pak Amin, kelompok 2 dengan Pak Agus. Demikian seterusnya. Ya, supaya teman-teman itu tidak bingung, silakan disesuaikan aja kelasnya, kelompoknya sesuai dengan yang pembagian di sini aja. Kelompok 1 itu akan berhubungan dengan saya, kelompok 2 Bu Olin, yang skill lab itu akan berhubungan dengan Pak Amin, Pak Agus gitu ya, gitu. Terus kemudian berikutnya, nah ini evaluasi, ini akan ada di akhir sesi. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Ya, akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, kemudian sinyal the freeze terus video saya. Akan dibagi menjadi kelompok, satu kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Tinggal dibagi sendiri, ini satu kelas ada berapa sih rata-rata 45 ya? Berapa kelas yang kelompok D? Ada berapa orang kelompok D? 49, Ibu. Oke, 50. Oke. Silakan nanti dibagi misalnya ada misalnya nomor 1 sampai 12 misalnya dengan Bu Nova, Bu Oli nomor 13 sampai sekian dan lain sebagainya. Silahkan nanti dibagi sendiri ya, bagi sendiri. Nah kemudian selesai kita ini masih ada banyak waktu, masih ada 1 bulan teman-teman, karena kita berakhir karena jadwal yang dari prodi itu saya pakai semua. Jadi teman-teman enteng di belakang.
Paham maksudku Nova? Ya, itu kan teman-teman tuh 1 minggu jadwalnya ada 2 yang dari prodi. Nah, Senin misalnya kelas D itu hari Rabu sama hari apa misalnya Senin, gitu. Senin dan Rabu misalnya kelas D itu saya pakai semua dua jadwal itu sehingga kita kalau sesuai dengan RPP ini kita akan selesai di tanggal ini apa sesuai dengan April udah selesai. Jadi ini kan Mei kan teman-teman Lebaran ya bagi yang beragama Muslim. Jadi kalau misalnya ndak ada perkuliahan lain dan apa sudah nyicil ayam dulu di belakang atau misalnya untuk mengganti perkuliahan atau pertemuan-pertemuan untuk instrumen yang tidak sesuai dengan jadwalnya karena tidak memungkinkan kita bisa geser-geser tidak harus sesuai dengan jadwal ini ya tergantung dari dosen masing-masing bisa masuk atau tidak ya sehingga masih ada jeda waktu lumayan beberapa minggu untuk teman-teman di ujian akhir gitu ya. Nah teman-teman untuk ketentuan tadi pertemuan 8 dan 9 untuk tugas presentasi teman-teman bisa lihat di sini mahasiswa menyusun makalah dan PowerPoint dengan ketentuan Arial 11 spasi fontnya 11, spasinya 1,5, wajib disertakan dengan gambar. Jadi teman-teman harus menyertakan gambar. Kalau misalnya sedang berbicara kapnografi, kapnografi itu kayak mana sih harus ada gambarnya. Kalau tidak ada gambarnya, ini pasti akan kita tolak. Ya, gitu. Paham ya, teman-teman? Nanti tolong untuk diperhatikan baik-baik ini ketentuan ini, ya. Daftar pustaka diwajibkan minimal 10 tahun terakhir. Ini pakainya jurnal boleh. Pembagian kelompok sudah tertulis pada pertemuan 8 dan 9. Makalah dikumpulkan maksimal H-1 pada Google Drive yang akan disampaikan. Ya. Jadi nanti akan disampaikan Google Drive-nya. Kemudian itu sih ya. Untuk secara garis besar penugasannya harus aktif, ya saling bertukar pengetahuan dan lain sebagainya. Oke, any question sampai di sini? Oh ini belum saya hapus nih. Kok masih ada kelompok yang tahun kemarin ya? Ntar dulu saya hapus dulu. Katut. Oke, cukup ya. Ada yang mau ditanyakan untuk penjelasan RPP? Nggak ada? Ada? Cukup? Oke. Sekarang saya akan memberikan GFOM ya. Tunggu beberapa 2 menit ya. Bu Nova akan memberikan GFOM. Nggak usah pakai GFOM sih, nggak apa-apa sebenarnya. Silahkan daripada lama ya. Silahkan teman-teman chat ya, chat di saya berikan waktu untuk chat ya sampai jam 9 lebih 2 menit, 6 menit. Harapan-harapan yang Anda inginkan untuk proses pembelajaran instrumen anestesi. Tidak apa-apa. Tertuliskan namanya juga tidak apa-apa di situ ya, jadi nggak usah takut. Oh saya harapannya apa dan lain sebagainya. Silahkan tuliskan di chat ya harapannya apa yang Anda inginkan untuk khususon untuk mata kuliah instrumen anestesi. Oke, 5 menit silahkan dichatkan di room chat ya, silahkan. Nggak usah sungkan-sungkan untuk mengemukakan alasan pendapat ya. Harapan-harapan karena ini hak kalian, Anda inginnya seperti apa, silakan disampaikan di chat room. Silakan.
Oke. Bu Nova sudah baca chatnya, malah ada yang curhat ya. Apa ini? Semoga di pembelajaran mata kuliah ini dosen-dosen pembimbing lebih sabar untuk mengajarkan mahasiswa karena kami mahasiswa butuh proses bukan ocehan untuk mengetahui semua apa yang dijelaskan. Ocehan. Yes, yaudah, oke. Nggak masalah, namanya harapan kan tinggal tuangkan saja, nggak masalah, nggak apa-apa. Harapan saya kuat sampai tamat, wis. Dan alat-alat itu lebih lengkap, tidak ada tidak lengkap, tidak ada alasan karena kita bayar juga full dan diusahakan. Oh, ya terus namanya juga harapan bangsa, penuh dengan harapan ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menuangkan harapannya secara garis besar. Semoga lancar sampai akhir, amin. Intinya saya rangkum ya harapan teman-teman. Ada beberapa yang mengharapkan bisa offline full ya. Ya, saya juga berharapnya bisa offline full. Tapi kembali lagi kita ke kebijakan ya. Ternyata ini hybrid tetap ya, separuh offline, separuh online. Tapi kita sama-sama berharap kita bisa offline seterusnya. Semoga untuk kedepannya Anda semester selanjutnya bisa offline full. Karena kita sudah ada 2 gedung ya, sebetulnya gedung 1 dan gedung 2. Semoga bisa diakomodir semua harapan teman-teman. Kemudian yang terkait dengan harapan tidak reschedule. Cuman saya sampaikan dulu di awal ya. Kalau terkait dengan harapan itu kayaknya kemungkinan kecil bisa dipenuhi. Gitu ya. Jadi pasti hampir tidak bisa semuanya sesuai dengan jadwal. Itu sudah jelas ya, karena ini aja Bu Nova harus mereschedule yang fisiologi, yang kelas lain karena berbenturan dengan kelas yang instrumen ini. Instrumen aja ini tadi juga terlambat ya. Bu Nova masuknya jam 8.30 baru kita laksanakan karena ada pembukaan pelatihan BTCLS ya. Jadi tapi harapan teman-teman, terima kasih, kita akan tampung. Kemudian apalagi tadi ya harapannya yang semoga alat ya. Oh my God, siapa ini Rizky Dias? Siapa ya Rizky? Kamu curhat apa ini Rizky? Bisa ketemu si dia sih siapa? Kamu ada pujaan hati di angkatan mana? Siapa mana Rizky? Resen Rizky. Riz, kamu curhat ya Riz? Ada yang kamu taksir Riz? Oh, Alfarizi. Coba Rizky, kamu mau ungkapkan di sini sama pujaan hatimu. Loh, gentle Tori. Kamu udah di chat room loh. Coba bilang, ada nggak yang kamu pujaan hati di sini? Nggak ada, Bu. Loh, Tidak si ada dia? yang menarik. Terus kamu tuh loh. Oh, nanti kemakan ucapanmu sendiri loh. Nanti jatuh cinta sama kelas angkatanmu sendiri. Oh. Kita buktiin aja ya teman-teman ya. Coba aja. Yang penting jangan cowok, Bu. Loh, iya toh. Yo cewek tuh Mas Arab cowok. Oke deh. Kita akan ngikuti kuliah sersan ya, serius tapi santai ya teman-teman, nggak usah terlalu tegang. Ini adalah online dan kadang pikiran kita kemana-mana saat kita mengikuti online. Mohdial Ansyar, minta tolong dirimu on cam nak, dari tadi kamu tidak on cam. Ini banyak banget, begitu Bu Nova geser ke berikutnya banyak yang off cam. Rafa, Nabila, kemudian Jasmia Tipu, Parades, Puji, Mutiara, Khairuna. Pokoknya Bu Nova maunya on cam. Nanti teman-teman akan hafal dengan Bu Nova. Oh ya, kalau Bu Nova itu enggak boleh off cam. Nah, itu teman-teman nanti akan hafal ya. Oke, kita akan mulai. Ready ya teman-teman? Silahkan yang mau ke belakang 2 menit.
Sebelum kita mulai, boleh Anda tarik kanan, tangan kedua, tarik napas yang mau sarapan. Tadi sudah sarapan tentunya ya. Mungkin ini kita tidak akan lama. Bu Nova akan sampaikan clue-cluenya saja untuk pengantarnya. 2 menit ya. Kalau yang mau ke belakang atau mau nyemil-nyemil boleh berikan waktu di 2 menit itu, ambil nasi atau apa. Kalau mau makan ya 2 menit itu berikan kesempatan 2 menit. Wis piye carane makan selama 2 menit. Mangga. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan sambil kita sebelum mulai pelajaran, mangga boleh. Ada yang mau disampaikan, teman-teman? Tak ada suara. Yuk, nggak ada yang mau disampaikan. Nggak ada? Nggak ada yang disampaikan? Semangatnya mana? Semangat, semangat, semangat. Bisa, bisa, bisa. Nah, yuk. Bu Nova nggak bisa teriak-teriak di sini karena banyak orang. Bisa teriak-teriaknya ya, cuman biasanya Bu Nova full power gitu ya. Karena di ruangan banyak orang, sehingga nggak bisa full power ya. Yuk, mana semangatnya? Yuk, 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Ya, Febri doang, mana lainnya? Nah, semangat. Semangat. Kompak, kompak, kompak. Semangat. Nah, itu Mutiara. Yuk, dipimpin. Rizky, kamu yang mimpin Rizky. Dias Alfarizi. Ya, yel-yelmu. Semangat dapatin gelar. Semangat, semangat, semangat aja dong, Oke, semangat ya. Kamu itu kuliah pakai kaos gitu. Tawan kamu. Iya, maaf. Belum mandi lagi. Malah kabur dia. Torik, pimpin Rik. Ayo, baru Dax. On cam semua. On mic dulu. Ya, biar Oke. semangat. Kalian tuh saling menyemangati gitu lah. Lu udah nih. Udah. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Bu, sudah Bu. Gitu doang. Ya Allah, gitu. Angel. Wes, rapopo. Oke. Yang ada di bayangan teman-teman, kita instrumen itu apa sih? What's mean the instrument? Apa Serla? Alat, Bu. Alat instrumen anestesi. Alat anestesi. Instrumen itu alat. Jadi pengertiannya instrumen adalah alat. Benar? Atau ada pendapat lain? Perlengkapan, Bu. Perlengkapan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nah, Alat jadi untuk mengerjakan sesuatu, Bu. ya alat untuk mengerjakan sesuatu. It's good. It's right ya. Jadi instrumen itu adalah kalau kita mau berdasar kepada KBBI, alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Ya, kalau kita lihat di KBBI online. Jadi kalau teman-teman itu mau tahu terkait dengan apa itu definisi, apa yang dimaksud, itu lihatnya di KBBI karena itu secara standar, itu sudah dibakukan. Ya, jadi kalau Bu, instrumen itu sebenarnya kenapa kita nggak pakai konsep alat anestesi aja, Bu? Kenapa instrumen? Nah, kadang ada ya teman-teman yang mempermasalahkan sebuah kata harfiah gitu. Nggak masalah karena instrumen itu juga ada di KBBI. Artinya ya itu yang kita pakai ya gitu. Teman-teman, di sini mungkin teman-teman sudah
Masih ingat nggak sejarah anestesi kayak apa? Masih ingat? Kita diskusi aja. Gimana sejarah anestesi itu, kenapa sih awal mula muncul ada anestesi kayak mana tuh? Rian Arif, masih ingat nggak, Nak? Sejarah anestesi itu dia munculnya dari apa? Secara garis besar saja. Kurang paham, Bu. Dirimu udah off cam, ditanya kurang paham, on cam dong. Kalau mana? No, lebih ganteng kan kamu? Gantengnya itu ketok loh. Nek off cam itu tulisan tok. Marcel, pokoknya yang off cam ki mesti tak tanya. Marcel, kamu di mana Marcel? Tuh dipanggil enggak ada berarti enggak masuk kan ngono. Apa menurutmu tuh dulu sejarah adanya anestesi itu kayak mana, Mas? Secara anestesia tentang pembiusan, Bu. Lah yo, sejarahnya kayak mana? Awalnya dulu kayak mana tuh? Gimana ya? Yo. Berasal dari apa? Berasal dari apa? Tadinya itu untuk kan menghilangkan rasa sakit, Bu. Iya, anestesi itu untuk maksudnya sejarahnya dulu, kenapa kok sekarang itu ada obat-obat anestesi, ada alat-alat anestesi, itu dulu awal mulanya kayak mana gitu loh. Dulu itu zamannya dulu, sekian Masehi, itu nggak ada alat-alat atau obat-obat seperti sekarang. Yang digunakan dulu itu kalau misalnya ada operasi, itu suruh minum alkohol. Jadi pasiennya itu suruh ditenggak alkohol yang banyak. Ya. Terus kemudian suruh minum ganja. Anda sudah pernah ngerasain minum alkohol banyak? Torik, Bu. Torik. Langsung lompat dia. Disebut. Babong, Bu. Ya, jadi kayak begitu. Jadi ganja, alkohol, kayak gitu itu dulu dipakai zaman awal-awal abad sekian tahun ya, tahun 1800-an, 1700-an kayak begitu tuh pakainya itu. Jadi kalau mau disayat kayak gitu, cekokin dulu tuh pakai ganja atau alkohol yang banyak, nanti dia akan melayang. Tapi kan itu resikonya besar ya, karena dia akan bahaya. Oh, kelihatan nggak share screen dari saya? Terlihat. Nah, nih teman-teman, awal mula dulu itu, nih tahun 1800-an ya, itu dimulai dari cabut gigi awalnya. Dari cabut gigi ya, dia pakainya ether. Jadi tahun 1800-an ya, ini ada seseorang dokter, dia pakainya ether. Ether tuh sekarang masih dipakai apa enggak, Bu? Enggak. Ya. Sekarang udah nggak dipakai. Nah, kemudian itu berlanjut ke amputasi. Jadi intinya dulu itu ada orang yang periksa gigi. Dia itu ada orang yang sakit gigi. Tahu kan sakit gigi itu rasanya kayak apa? Sakit banget. Terus seseorang itu pergi ke dokter. Ya, ke dokter untuk dilakukan pencabutan. Pokoknya dia nggak mau sakit, lakukan pencabutan aja. Nah, dari situ kemudian digunakanlah ether. Ternyata pasien pulang dari pencabut gigi itu pasiennya riang gembira karena sudah nggak sakit lagi, diambil giginya kok nggak sakit. Riang gembira akhirnya terikrarkan bahwa untuk bius itu pakainya ether. Tapi jauh-jauh sebelum ether itu muncul, itu pakainya dia kokain dulu gitu ya, gitu. Ganja kayak gitu-gitu ya. Nah, ini abad ke-19-an. Jadi dulu pakainya opium apa ini sebangsa ini apa ganja kayak gitu ya, daun koka kayak gitu itu kayak ganja gitu ya. Kemudian akar mandrake, kemudian alkohol.
Dulu pakainya itu, dicekokin pakainya itu. Understand ya sampai di sini ya, zaman dulu. Jadi kalau ditanya sejarahnya dulu kayak mana? Ini pakainya daun koka, alkohol ya. Terus kemudian baru ketemulah dia ether tadi gitu ya. Ya, gitu. Nah, ini kalau di setiap masing-masing daerah di abad 19-an itu berbeda-beda dia pakainya. Ya, kalau di daerah nanti Bu Nova ada post-test ya. Ini nanti dicatat aja penting-pentingnya. Ya, tadi pertama pakainya ether dimulai dengan cabut gigi dan amputasi. Nih, kamu catat nih. Jadi jangan cuma dengerin doang. Kalau dengerin aja setelah ini selesai ya kalian wassalam, bablas ilmunya. Catat ya, teman-teman ya. Apa tadi yang harus dicatat, teman-teman? Yang penting-penting itu. Lah, iya yang penting-penting. Si penting-pentingnya apa mau yang Bu Nova sampaikan di awal? Nggak usah nanti materi tetap Bu Nova upload, cuman ini supaya teman-teman punya catatan gitu loh, karena jangan sampai teman-teman nanti di next semester atau apa teman-teman nggak tahu terkait dengan gimana sejarah awalnya. Tadi kan Bu Nova tanya kalian nggak tahu, mungkin lupa juga ya. Pertama di tahun 1918-an itu pertama kali dengan menggunakan ether dia untuk cabut gigi ya, gitu. Terus setelah cabut gigi berlanjut ke amputasi. Nah, pada pertengahan abad 19 itu dia pakai alkohol, kokain ya, itu. Jadi dicekokin dia ya, banyak gitu ya, dikasihnya banyak gitu. Nah, kemudian yang harus kalian catat juga, selain itu juga dikasihin cryo. Apa itu cryo? Ada yang tahu? Cryoanalgesia? Ayo, Rajendra, apa Rajendra cryo itu Rajen? Cryo itu apa? Bentar, Bu. Nah, sok mau nyari dulu. Iya, Bu. Ya udah, sok cari dulu. Boleh yang lainnya nyari. Ada yang tahu? Cryo itu kayak mana? Dayaul Ansar, tahu? Ya, silahkan Rajendra. Tadi krioterapi bukan? Ya, boleh. Salah satunya itu. Boleh. Kayak mana? Coba dibacakan kamu. Krioterapi adalah prosedur medis untuk menangani berbagai jenis tumor, baik tumor jinak, prakanker, atau ganas. Bukan. Bukan, Bu? Bukan itu berarti. Yuk, ada yang lain? Anda pernah gini. Anda pernah menggenggam es batu? Oke. Genggamlah es batu 5 menit di tanganmu. Apa yang kamu rasakan? Kebas. Dingin, Bu, kebas. Iya, Nggak terasa. kebas. Dirasa, Bu. Kenapa kebas? Karena udah terlalu dingin. Lah yo, sarjana terapan kesehatan kenapa kebas ditanya es batu ya jangan jawabnya karena terlalu dingin. Lah ya dengan terlalu dingin itu ya opo? Karena apa gitu loh maksudnya. Kenapa kira-kira? Dia akan kira-kira kenapa? Menghambat impuls saraf. Iya, pinter. Menghambat impuls saraf, mengeblok impuls saraf nyeri. Ya, dengan dingin yang terlalu berlebihan itu, dia akan mengeblok impuls saraf nyeri, sehingga dia tidak merasakan sakit. Coba deh Anda genggam es selama 5 tahun, saya tusuk pakai jarum, pasti nggak kerasa, gitu ya. Oke. Nah, suku Inka itu daun kokanya dikunyah. Tadi ya, yang saya bilang itu daun ganja lah. Koka itu hampir kayak semacam ganja gitu dikunyah kemudian ditaburkan di tempat operasi. Gitu ya. Itu zaman-zaman dulu ya, teman-teman. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, perkembangan anestesi ada berapa sih jenis anestesi itu? Inhalasi, ya ini sama dengan ini ya. Kalau teknik anestesi itu ada teknik apa? Anestesi umum, anestesi regional, dan anestesi lokal.
ya. Cuman Ya, ini ini dikelompokkan menjadi inhalasi. Kalau inhalasi itu masuk ke dalam jenis apa? Regional atau umum atau lokal kalau inhalasi? Ayo, anestesi inhalasi masuk umum. Ya, pintar. Umum. Ya, general anestesi atau anestesi umum. Itu salah satunya adalah dengan terapi inhalasi. Kemudian lokal, berarti hanya di daerah tertentu saja, di suatu jaringan itu tertentu. Kemudian anestesi intravena. Ya, intravena itu berarti anestesinya dimasukkan kemana obatnya? Pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Nanti semester ini teman-teman sudah mulai praktek ya di IBS. Akan belajar tentang itu. Nah, tadi kan Bu Nova sampaikan tuh, yang pertama dia digunakan ether. Ya, digunakan ether itu dia termasuk sebetulnya anestesi inhalasi. Ya. Nah, di sini 16 Oktober itu sebetulnya ini Bapak anestesi dunia ya oleh William Martin ini ya. Itu 16 Oktober kan diperingati sebagai Hari Anestesi Dunia ya, gitu. Kemudian inhalasi tadi ada ether, ada NO2O. Ini bahan-bahannya teman-teman harus tahu ya. N2O, nitrit oxide. Ya, gitu. Cuman untuk saat ini N2O itu tidak semua rumah sakit pakai. N2O itu apakah boleh diberikan murni? Boleh? Atau enggak boleh? N2O pernah dengar nitrit oxide? Belum pernah dengar ya? Pernah dengar. Udah pernah dengar. Oke. Mbak, N2O itu boleh diberikan murni atau harus dicampur oleh suatu zat lain, Mbak? Pemberiannya. Rasanya dicampur deh, Bu. Ya, dicampur dengan apa, Dok? Harus ada perbandingannya. Dicampur dengan apa? Ada yang tahu? O2 bukan. Oksigen, Bu. Iya, Oksigen. pintar. Oksigen. Kenapa harus dicampur dengan oksigen? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Apa, Dila? Menurutmu apa, Dila? Kenapa harus dicampur dengan oksigen, Dil? N2O itu, Dil. Agar seimbang, Bu. Kenapa harus diseimbang? Jadi, karena N2O itu kalau diberikan secara murni, dia akan bersifat racun. Ya, justru dia akan meracuni sehingga dia akan dicampur dengan oksigen. Nah, perbandingan oksigen itu akan tergantung dari apanya? Misalnya antara 70 banding 30 misalnya, atau 40 banding 60, atau 50 banding 50. Nitrit oxide itu dia sebagai apa? Ini obat apa ini? Inhalasi tapi sebagai obat apa? Trias anestesi apa aja coba? Ayo, trias anestesi apa aja? Lupa semua. Analgesi, relaksasi, dan Terus? anestesi. Ayo, trias anestesi. Jangan sampai lupa. Amanda, coba Amanda. Trias anestesi terdiri dari apa saja, Dok? Ayo, Bima. Trias anestesi apa saja, Nang? Ini Bu, hipnotik, analgetik, sama relaksasi. Hipnotik, ya oke. Analgetik dan muscle relaksan. Trias anestesi harus hafal, harus paham. 1, hipnotik sama dengan obat sedasi. Jadi kalau Anda mau memberikan anestesi, itu minimal ada 3 trias anestesi. Sedasi atau hipnotik, analgetik, dan muscle relaksan. Muscle relaksan ini sebetulnya tidak harus ada karena tergantung dari kita mau pakai teknik apa. Kalau intubasi,
ya itu jelas pasien harus diberikan sampai dengan muscle relaksan atau pelemas otot, obat pelemas otot. Anda bayangkan kalau kita melakukan intubasi, kita masukkan alat ke dalam epiglotisnya pasien, kalau tidak dilemaskan dulu ototnya, apa yang terjadi? Bisa nggak? Bisa nggak intubasi tanpa muscle relaksan? Nggak bisa, Bu. Ya, pasien akan melawan, ya. Akan batuk pasti akan melawan karena sakit ya itu sebenarnya. Nah, nitrit oksen itu teman-teman dia sebagai apa? Sedasi, dia sebagai analgetik atau sebagai muscle relaksan? Ayo. N2O itu sebagai apa? Triwulan. Obat apa N2O, Mbak? Yang lain? Analgesi, Bu. Analgesik. Diingat-ingat ya, N2 itu dia sebagai analgetik. Jadi, perbandingannya kalau durasi anestesinya atau lama pembedahannya itu lebih lama, ya, itu akan berbeda perbandingannya. Bisa 70 banding 30. Ya, gitu. Karena semakin tinggi dia analgesiknya, ya dia akan bisa mengurangi rasa sakitnya di pasien. Berbeda-beda ya setiap tahapan jenis operasinya, ya, gitu. Oke, nah ini makanya akan terjadi aspeksia. Aspeksia berarti dia akan ada masalah dengan oksigen. Ya, dia akan kekurangan oksigen. Kalau dia dibelikan secara single. Makanya tadi harus di-combine dengan pemberian oksigen. Nah, nanti itu ada ya di mesin anestesi, ada ininya. Sudah ada kabelnya tersendiri, kabel mana yang untuk oksigen, kabel mana yang untuk N2O, ya, kabel mana yang untuk yang sentralnya gitu ya. Nah, ini sekarang kloroform sudah tidak dipakai lagi ya, karena dia bersifat hepatotoksik ya, gitu. Jadi ngeracunin hati. Nah, untuk zaman dulu ini untuk anestesi lokal ya, misalnya ada mau menyayat misalnya melakukan insisi atau pembedahan apa gitu ya, secara topikal, ini kokain ini dioleskan. Kokain tahu ya, kokain? Semacam ganja ya. Nah, itu dikunyah, dioleskan. Boleh kalau Anda mau coba. Biasanya di luar Jawa banyak ya katanya ya. Kayak gitu-gitu, tanaman gitu-gitu banyak ya. Terutama di Aceh ya. Iya nggak sih? Ada yang dari, iya benar ya. Ada dari Aceh. Saya, Bu. Siapa? Winaldi. Iya, Bu. Iya, di sana banyak ya Mas ya daun kokain gitu ya. Banyak, Bu. Sering bawa dia, Bu. Wes. Sering saya jual, Bu. Dijual? Oh, bisa Dipraktekkan, Bu. bisa dikeluarin nggak mau dari UHB? Ada kan? Keluarin aja, Bu. Canda, Bu. Iya, ada ya. Hati-hati ya. Ada kakak kelas Anda yang dikeluarin. Yang bermasalah lewat online dia jual belinya. Hati-hati ya. Akhirnya tertelusuri, akhirnya dikeluarkan ya, gitu. Dia malah justru ini pakai apa ya dulu itu dia beberapa tahun yang 2 tahun yang lalu sekitar tuh ada kakak kelas Anda yang seperti itu. Ini untuk pembelajaran aja ya, nggak boleh main-main. Itu rokok itu loh, rokok yang elektrik mungkin ya, yang dalamnya ada itunya gitu ya. Ada ganja-ganjanya gitu. Akhirnya ketahuan terus dikeluarkan. Apalagi kalau ganja daun kokain sih, ya itu si Aldi tadi bawa dari Aceh ya, langsung nanti ya. Oke, nanti bisa dicoba Aldi kalau kamu mau ini ya, daun kokain yang ada di sana, kalau kamu mau ini dioleskan aja, nanti kerasa enggak gitu. Jadi pembuktian aja benar atau enggak. Belum pernah ya Aldi ya? Belum, Bu. Nah, gitu ya. Oke. Nah,
Kemudian tadi ya ada beberapa. Nah, sekarang kalian cari intratekal itu apa? Apa intratekal? Nanti ini teman-teman akan sering mendengar istilah intratekal. Sekarang silakan Anda cari apa itu intratekal. Mohon maaf Ibu, Mm-mm. untuk kelas D waktunya udah habis Bu. Oh, sudah habis ya Mau udah. ada matkul yang lain. Oke, ini juga sudah mau habis kok. Jadi intratekal ini ya kombinasi antara intravenous regional ya, intravena dan regional ya, itu intratekal. Understand ya? Oke, itu mungkin ya dari Bu Nova nanti ini bisa sambil dibaca ya, gitu. Any question sampai di sini? Ini mah nggak usah nanti karena ini materi mesin anestesi. Ini sama dengan yang tadi Bu Nova sampaikan. Apa ini perkembangan anestesi yang tadi sebenarnya. Any question? Enough? Cukup? Cukup ya. Oke, baik. Silakan teman-teman nanti di underline sendiri apa yang tadi Bu Nova sampaikan, itu hanya pengantar saja untuk mengingatkan kembali. Kita akhiri, insya Allah ketemu lagi di lain sesi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bu Nova juga harus masuk juga di kuliah yang kelas lain ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih Bu. Happy meeting for all. Terima kasih Bu.